Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramadhani dari jurusan D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah. Nah, yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen daerah. Jadi, pengertian manajemen keuangan daerah yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Fungsi manajemen keuangan daerah. Jadi fungsinya itu ada 6, diantaranya yaitu pengalokasian potensi sumber ekonomi daerah. Nah, ini bagi seorang manajer keuangan daerah, baik yang berada dalam struktur biro atau dinas, itu harus memahami bentuk potensi sumber ekonomi daerah. Yang kedua, ada proses penyusunan anggaran pendapatan daerah. Yang ketiga, tolak ukur kinerja dan standarisasi. Nah, tolak ukur ini merupakan bagian dari proses analitis anggaran untuk mengukur keberhasilan atas standarisasi pelayanan umum yang dikembangkan oleh Pemda. Yang keempat, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu melakukan penyajian secara wajar dan sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah. Pertanggungjawaban sebagai bagian dari aspek manajerial atau yang dikenal dengan istilah responsibility, di mana dalam suatu organisasi adanya authority. Jadi, pertanggungjawaban ini sering disebut dengan pertanggungjawaban internal atau pertanggungjawaban vertikal. Perencanaan yang baik pada suatu organisasi yaitu menyiapkan proses rentang pengendalian dan pengawasan yang dikenal dengan istilah sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan daerah. Nah, secara umum, tujuan manajemen keuangan ini untuk mengambil keputusan keuangan yang benar. Manajemen keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar itu adalah keputusan yang membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif, tujuan keputusan keuangan itu ada 3. Yang pertama, untuk memaksimalkan nilai bermakna lebih luas daripada memaksimumkan keuntungan. Karena memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. Yang kedua, memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai risiko terhadap arus pendapatan entitas. Nah, yang ketiga yaitu mutu dari arus dana yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Selanjutnya, lingkup manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Nah, ruang lingkupnya yang pertama, keuangan daerah itu dikelola langsung, yaitu meliputi anggaran pendapatan, belanja daerah. Yang kedua, barang inventaris milik daerah. Nah, yang ruang lingkup yang kedua yaitu kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini meliputi BUMD. Selanjutnya, apa sih hubungan akuntansi dengan manajemen keuangan daerah? Pada intinya, bagaimana menjadikan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pelaporan berjalan dengan baik. Tentunya memerlukan berbagai macam instrumen dalam prosesnya. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan daerah ini pada materi kedua.
Nah, sumber-sumber pendapatan daerah, kita harus tahu apa itu pendapatan daerah, yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah ada 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, ada pendapatan transfer, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yaitu hibah, dana darurat, dan lain-lainnya. Jenis pendapatan asli daerah yaitu ada pajak daerah. Nah, pajak ini kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi. Ini sifatnya memaksa. Contohnya apa? Pajak provinsi, pajak kabupaten kota. Nah, sedangkan retribusi itu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa, jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu. Nah, yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ini penerimaan daerah berasal dari hasil perusahaan milik daerah. Yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Selanjutnya, jenis pendapatan transfer. Nah, jenis pendapatan transfer ini ada transfer pemerintahan pusat. Nah, transfer pemerintahan pusat ini dibagi lagi menjadi 4. Ada dana perimbangan, yaitu bersumber dari pendapatan APBN. Apa contohnya? Terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, yang kedua itu dana otonomi khusus. Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Contohnya untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Yang terakhir ada dana desa, dana yang bersumber dari APBN, diperuntukkan bagi desa, dan nantinya ditransfer melalui anggaran belanja daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, itu dibagi 2, yaitu hibah dan dana darurat. Nah, hibah ini berupa bantuan uang, barang, atau jasa yang berasal dari pemerintahan pusat, daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri. Sedangkan dana darurat mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak dapat kita tanggulangi ditanggulangi daerah dengan APBD. Nah, pembagian dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu bersumber dari pajak dan SDA. Contoh, kalau yang bersumber dari pajak itu dana bagi hasil, PBB, BPHTB, PPH, pajak penghasilan 25 dan 29. Yang kedua, dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini kehutanan, pertambangan umum, perikanan, dan pertambangan minyak, bumi, gas, dan panas bumi. Nah, pembagian yang kedua yaitu dana alokasi umum. Itu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga itu dana alokasi khusus. Nah, dana yang bersumber dari pendapatan APBN ini dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus. Nah, dana alokasi khusus adalah salah satu dana transfer atau grant dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia. Selanjutnya, evaluasi kinerja keuangan daerah. Nah, pengertian kinerja keuangan. Jadi, menurut Rifai dan Basri itu, kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawab.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu kegiatan untuk melakukan kegiatan pelaporan keuangan menurut standar keuangan yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana tata cara mengevaluasi kinerja keuangan daerah? Yaitu salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan. Nah, selanjutnya tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dana dan investasi. Yang kelima, menyempurnakan rencanaan yang telah disusun. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, selanjutnya manfaat penyusunan anggaran. Jadi manfaatnya yaitu segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, dapat memotivasi karyawan karena adanya sasaran yang akan dicapainya. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab dari si pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan. Yang keenam, sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Nah, selanjutnya balance scorecard untuk pengukuran kinerja. Jadi, balance scorecard ini adalah sebuah cara pandang baru bagaimana suatu organisasi akan dapat lebih baik lagi dikelola. Nah, balance scorecard memberikan prosedur bagaimana tujuan organisasi dirinci ke dalam sasaran dalam berbagai perspektif secara lengkap. Balance scorecard ini merupakan mekanisme untuk membuat organisasi, termasuk organisasi pemerintah, yang berfokus pada strategi karena penerapan balance scorecard memungkinkan semua unit dalam organisasi itu memberikan kontribusi secara terukur pada pelaksanaan strategi organisasi. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan pemerintahan daerah, laporan realisasi anggaran. Jadi LRA, apa itu LRA? Nah, LRA ini menyediakan informasi, laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran. Apa saja komponen LRA? Nah, ada pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Pendapatan LRA, semua penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, itu adalah belanja, itu semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain.
Yang keempat yaitu pembiayaan atau financing. Setiap penerimaan dan pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan akan diterima kembali. Nah, pembiayaan ini ada dua, penerimaan pembiayaan dan pembiayaan neto. Selanjutnya, analisis pendapatan LRA. Analisis pendapatan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, analisis varians pendapatan. Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya tuh selisih anggaran dengan realisasi sudah diinformasikan dalam LRA. Yang kedua yaitu analisis pertumbuhan pendapatan. Ini pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemda dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran atau realisasinya mengalami pertumbuhan positif atau negatif. Jadi kita bisa menilai, membuat analisis pertumbuhan pendapatan. Yang ketiga ada analisis rasio keuangan. Ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan. Nah, yang keempat ada analisis potensi penerimaan daerah, yaitu mengenai kemampuan Pemda dalam menggali sumber pendapatan dari biaya yang dikeluarkan untuk meningkati pendapatan tersebut. Selanjutnya ada jenis analisis belanja. Nah, berdasarkan SAP, Peraturan Perundang 71 tahun 2010, nah belanja itu terdiri dari 3, ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaatnya itu jangka pendek. Contohnya itu ada belanja pegawai, belanja barang, subsidi, dan hibah. Nah, yang kedua ada belanja modal. Belanja modal ini yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari periode akuntansi. Yang ketiga ada belanja tak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sifatnya tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam atau sosial. Nah, jenis belanja berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006. Ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jadi belanja langsung ini belanja yang dianggarkan terkait dengan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Nah, yang kedua ada belanja tidak langsung. Belanja ini dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, analisis pembiayaan. Nah, jenis analisis pembiayaan ini adanya analisis pertumbuhan. Jadi, analisis pertumbuhan ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing pembiayaan. Apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan daerah tersebut. Nah, untuk rumus analisis pertumbuhan ini, yaitu pembiayaan tahun T dikurang T plus dikurang dengan pembiayaan tahun T dikali 100%, lalu dibagi lagi dengan pembiayaan tahun T. Nah, di sini ada contohnya, itu ada pertumbuhan anggaran tahun 2015 ke 2016. Jadi, untuk mencari pertumbuhan anggaran penerimaan pembiayaan dari tahun 2015, berarti kita ambil anggarannya saja.
2 juta 2.100.000.000 rupiah dikurang dengan 2 miliar dikali 100% dan dibagi lagi 2 miliar pada tahun 2015 itu. Nah, hasilnya yaitu 5%. Begitu juga dengan pertumbuhan realisasi penerimaan. Rumusnya tetap sama, yang kita masukkan adalah data realisasi tahun tersebut. Nah, realisasi tahun tersebut 2015 ke 2016 yaitu 7,32%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.